Halo, perkenalkan nama saya Dinda Olivia Ramadhani. Welcome to our presentation. Big Mission, Pemrograman Fungsional High Order Function or Functional Approach to Web Service. Nah, jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Web API. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya, Web API adalah API yang bekerja di atas teknologi web yang menerima request dari klien dan memberikan respons yang sesuai melalui protokol atau aturan tertentu. Data dari web berisikan informasi mengenai COVID-19 di provinsi yang ada di Indonesia seperti nama provinsi, jumlah kasus yang positif COVID-19, jumlah kasus yang sembuh dari COVID-19, dan jumlah kasus yang meninggal akibat COVID-19. Untuk mempermudah pembacaan data, kami membuatnya agar dapat ditampilkan dalam bentuk chart sehingga mengetahui data statistik antar provinsi. Baik, kemudian yaitu tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman fungsional. Yang kedua, untuk lebih memahami penggunaan studi kasus, high order function, dan the functional approach to web service. Yang ketiga, untuk membangun layanan web mengenai data COVID-19, sehingga masyarakat dapat mengetahui statistika data COVID-19. Yang keempat, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang COVID-19. Ya, di sini kita lanjut ke Python. Ini yang pertama ada file bernama __init__py, yaitu dijelaskan di sini bahwa kita di sini mengetikkan from flash, import flash, yaitu digunakan untuk kita mengimport paket si flash agar bisa digunakan pada program kita. Lalu yang kedua ada pendeklarasian variabel app menjadi dari variabel flash. Lalu ada views.py. Di dalam views.py itu terdapat paket-paket yang paket dari Python yang akan kita gunakan, yaitu ada class, ada request, numpy, pandas, plotly, matplotlib, os, dan kita juga menginput si variabel app tadi dari __init__py. Nah, di sini lalu kita buat sebuah root dengan cara add app.root, kita kasih nama alamatnya di sini slash, metodenya post atau get, dan di sini saya membuat fungsi home. Pada fungsi home itu digunakan isinya berupa ada deklarasi variabel df sama dengan pdread csv, yaitu digunakan untuk mengubah si csv itu menjadi data frame. Lalu di sini saya df drop itu menghapus row ke-34 dari CSV-nya karena di situ datanya kosong, jadi saya hapus saja. Lalu di sini saya juga ada drop X, FID, dan kode provinsi karena tidak dipakai pada nanti filenya. Lalu di sini ada dfplot, yakni digunakan untuk mengplot data menjadi gambar garis-garis. Lalu ada fig sama dengan pxline, ini inisialisasi plotly. Terus plotly.offline.plot itu digunakan untuk kita mengubah si chart line tadi dari dfplot sama fig menjadi HTML. Lalu kita return under template si index.html. Ini juga ada
tabel df.toHTML, terus variabel prof, variabel positif, variabel sembuh, dan variabel meninggal untuk ditampilkan di panel dashboard-nya nanti. Root yang kedua ada slash data, metodenya post dan get. Di sini saya membuat fungsi bernama get_data karena di fungsi ini nantinya kita akan membuat si program yang kita buat itu menjadi otomatis update data sendiri tanpa kita harus mendownload file CSV-nya dari web API yang sudah tersedia. Jadi di sini saya membuatnya menjadi lebih mungkin bisa dikatakan otomatis. Lalu ada dev total ABC, ada dev cetak. Kita lanjut. Di sini ada kita buat root lagi bernama /faq, metodenya post dan get, dan di sini saya membuat fungsi bernama info, dan di dalam fungsi info itu terdapat fungsi positif, fungsi peta, dan fungsi provinsi. Ketiga fungsi yang saya buat di dalam fungsi info ini digunakan untuk menampilkan implementasi dari studi kasus 1. Lalu di sini juga ada membaca CSV, drag drop. Terus di sini return render template pack/info.html, yaitu si /faq itu akan nanti membuat root yang akan menampilkan pack info.html. Terus di sini ada variabel provinsi yang digunakan untuk menghitung ada berapa banyak provinsi. Terus posi itu untuk menghitung banyaknya jumlah kasus positif. Sembuh juga untuk menghitung banyaknya kasus sembuh. Meninggal juga untuk menghitung banyaknya kasus meninggal. Nah, di sini ada positif sama dengan fungsi positif.toHTML, classes sama dengan tanda petik. Ini di sini tuh digunakan untuk ini mengubah dari fungsi positif ini menjadi HTML agar bisa kita tampilkan di webnya nanti. Begitu juga yang provinsi dan petakan. Di sini yang terakhir ada kita membuat root, yaitu /profile, metodenya post dan get. Saya buat fungsi kontak. Di /profile ini digunakan untuk menampilkan halaman profile kami dari si pembuat ini, file flash dashboard adminnya. Lanjut yang terakhir dari file Python, yaitu webapp.py. Di webapp.py ini digunakan untuk memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi semua, yaitu dengan cara from.import_app, yaitu untuk memanggil variabel app atau si flash-nya. Lalu from.import_views, yaitu untuk mengimport atau memanggil si views.py tadi agar nanti bisa ditampilkan di website kelas admin dashboard-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai templates yang digunakan di web. Nah, templates ini fungsinya buat mendesain webnya agar lebih menarik lagi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa HTML. Pada bagian pertama itu ada header. Nah, header ini buat mendesain bagian atas web. Kita ambil dari repository GitHub. Terus selanjutnya ada bagian footer. Di footer ini kita
buat tulisan My Tweet by Admin di sebelah kiri bagian bawah. Nah, di sebelahnya nanti akan ada tulisan kontak kami yang apabila diklik nantinya akan menuju ke halaman profile. Jadi kita buat kodenya /profile. Terus selanjutnya ada bagian script. Nah, di bagian script ini itu akan memanggil script JavaScript dari repositori GitHub. Terus selanjutnya ada bagian set navigasi. Di set navigasi ini itu buat mendesain tampilan navigasinya, itu akan tertampil di bagian kiri dari webnya. Untuk navigasinya sendiri nanti akan terdiri dari dashboard, lalu ada data, ada file, dan juga ada profile. Terus selanjutnya ada bagian top status. Di top status ini kita mendesain agar nanti dapat menampilkan jumlah provinsi, lalu ada jumlah yang positif terkena virus COVID-19, lalu juga ada jumlah kasus yang sembuh, lalu juga ada jumlah kasus yang meninggal. Lalu selanjutnya ada bagian user dropdown. Nah, di user dropdown ini nanti akan muncul tulisan admin dan juga di sebelahnya nanti ada foto. Jadi kita desain di sini nanti akan tampil di sebelah kanan bagian atas gitu. Lalu selanjutnya ada default. Nah, di default ini kita mendesain kerangka webnya yang nanti akan ditampilkan di setiap halamannya. Nanti akan menampilkan header, lalu ada set navigasi, lalu script HTML. Kita panggil ketiganya di default HTML ini. Lalu selanjutnya ada index HTML. Nah, di index HTML ini itu buat mendesain pada bagian halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard itu nanti akan muncul user dropdown, lalu ada top status, lalu ada chart, dan juga ada footer yang sebelumnya kita udah buat, kita panggil di index agar nantinya itu muncul di halaman dashboardnya. Caranya dengan seperti kode seperti ini, input, lalu slide, lalu user dropdown gitu. Lalu selanjutnya ada bagian chart. Nah, di chart ini itu buat file export dari fungsi Python yang sebelumnya dibuat, yaitu pada Python views gitu. Lalu ada bagian data. Nah, di data HTML ini itu buat mendesain pada halaman data yang nantinya itu akan muncul user dropdown, lalu ada top status juga, lalu ada data yang dalam bentuk tabel, dan juga ada footer yang sebelumnya udah dibuat nih, yang tadi sebelumnya udah dibuat, kita panggil di bagian HTML bagian data gitu, agar nanti muncul pada halaman datanya. Lalu selanjutnya ada info HTML. Nah, di info HTML ini buat mendesain halaman page. Di halaman page nanti akan muncul user dropdown, lalu ada top status, lalu ada footer juga di page-nya. Nah, lalu di file ini kita mengimplementasikan studi kasus 1. Jadi yang sebelumnya studi kasus 1-nya kita udah buat di Python-nya. Nah, kita panggil buat menjawab pertanyaan yang ada di file. Nah, di file itu ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu implementasi dari studi kasus 1.
Lalu selanjutnya ada profile. Nah, di bagian profile HTML nanti itu akan muncul user dropdown, lalu ada juga footer juga, dan juga nanti ada muncul foto dan juga nama dari setiap anggota kelompok. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara ngerunnya. Yang pertama, buka fungsi Visual Studio Code. Di sini sudah terbuka ya folder dari programnya. Untuk ngerun programnya, kita membuat environment terlebih dahulu. Yaitu jika menggunakan Windows, ketikkan Python strip M, lalu tuliskan sesuai di atas ya teman-teman, tulisnya itu di terminal. Lalu, aktifkan environment-nya dengan cara flex up strip aktif .bat di terminal ya, jangan lupa. Kemudian kita install recruitment.txt dengan cara ketik di terminal pip install baris recruitment.txt, lalu set flags-nya dengan cara set flags _app dan sesuai di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, untuk ngerun programnya kita ketikkan Python strip m flags run, maka muncul alamat hostnya, lalu tinggal klik kontrol, lalu tunggu masuk ke browsernya. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa yang terbuka webnya. Webnya merupakan halaman dashboard, halaman pertama. Di sini ada dashboard panel dan menampilkan jumlah provinsi, jumlah pasien sembuh, jumlah kasus positif, dan jumlah kasus meninggal secara keseluruhan di semua provinsi di Indonesia. Lalu di dashboard juga ada tampilan nama admin, lalu ada chart untuk menampilkan statistika data COVID-19 di Indonesia. Lalu ada footer juga nih, tulisannya midwife by admin. Lalu kita lihat ya, di sebelah kanan bawah ada kontak kami juga nih. Nah, kalau kalian klik, maka akan menuju ke halaman profil kembali. Ke dashboard awal. Nah, di sini di dashboard itu ada data, fact, profil, itu merupakan set navigation. Lalu kita ke menu data ya. Kita klik ya. Lalu bakalan muncul seperti halaman pertama nih. Yang membedakan di sini akan menampilkan data set dalam bentuk tabel. Tabel di bawah adalah tabel yang terdapat footer, yaitu yang menampilkan sama seperti halaman pertama. Nah, oke, selanjutnya kita ke halaman fact. Di halaman fact sama seperti halaman data dan dashboard. Di halaman fact ini juga mengimplementasikan studi kasus 1. Di sini ada pertanyaan beberapa data lebih dari 1000. Nah, ini memakai filter, terus ini juga ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu ada urutan provinsi yang memiliki kasus, provinsi yang melebihi 10.000. Nah, di sini kita menjawabnya dengan fungsi lambda. Lalu, pertanyaan selanjutnya, berapa total kasus COVID di setiap provinsi dengan menjumlahkan
jumlah kasus meninggal, ditambah jumlah kasus positif, dan ditambah jumlah kasus sembuh. Di sini kita menjawabnya dengan menggunakan fungsi map. Nah, seperti sebelumnya, di sini juga ada footer, lalu klik profil, di sini akan menampilkan nama anggota kita. Nah, di sini ada tulisan peringatan ya untuk menambahkan dataset atau refresh ke menu data. Bisa langsung diklik, jika diklik maka akan muncul ke bagian halaman data. Begitu teman-teman, semoga membantu. Gimana caranya? Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah higher order function atau fungsi order tinggi adalah fungsi yang menerima fungsi lain sebagai parameternya dan atau mengembalikan fungsi lain sebagai keluarannya fungsi yang termasuk higher order function, yaitu filter, map, lambda, dan sorted. Web Server Gateway Interface atau WSGI mengimplementasikan sisi server web dari antarmuka WSGI untuk menjalankan aplikasi web Python. WSGI adalah konvensi pemanggilan untuk server web permintaan ke depan untuk aplikasi web atau kerangka kerja yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Serialisasi data adalah proses mengubah data terstruktur ke dalam format yang memungkinkan berbagi atau penyimpanan data dalam bentuk yang memungkinkan pembelian dari struktur aslinya. Serialisasi data yaitu JSON, CSV, XML, HTML, dan NumPy. Oke, dalam pembuatan web mengenai COVID-19 ini semoga dapat membantu menginformasikan data COVID-19 yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.